Assalamualaikum. Rambutnya. Wah, rambutnya mori, Pak. Pek 법정 아까 전화해야 돼. 법정 전화해. 할머니인데? 잠깐만. 어디 가야 되지? 법정으로인데? 여기 잠깐만 문 잡혔지? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini karena ada kasus ya, jadi kasus ini supaya dibuat pengalaman untuk teman-teman. Nah, kasusnya adalah kasus penusukan atau melukai teman ya. Tentunya temannya ini adalah teman satu negara, satu wilayah. Tetapi kejadiannya di Korea gitu kemarin. Nah, kemarin itu sebenarnya sebelumnya kan sudah interogasi di kantor polisi ya, karena kasus melukai teman dengan membawa senjata gitu. Nah, perlu diketahui kawan, walaupun kasus semuanya yang kalian alami itu adalah kasus dengan warga sendiri atau dengan teman sendiri, itu pun semuanya dituntut secara hukum, walaupun kalian sudah damai atau yang sudah bersalaman, yang sudah mungkin juga sudah saling memaafkan gitu. Tapi satu yang perlu kalian ketahui, nah pada kasus berikut ini adalah kasus teman kita ini sebenarnya pertama itu membawa 2 senjata pisau. Nah, setelah itu sambil mengancam mau siapa yang mau mati duluan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kasus seperti itu kebanyakan mengancam buntutnya kenapa kalau saling melukai sih, itu yang menjadi masalah. Kalau cuma saling mengancam tapi tidak terjadi di sini, itu sih tidak masalah ya. Cuma nanti di Indonesianya sendiri lagi mungkin. Tapi kalau di sini kejadiannya di sini dan sampai mereka ada yang luka, salah satu diantaranya, pasti nanti kalian akan dituntut secara hukum. Nah, kasus ini adalah sebenarnya kasus antar lokasi, yang satu kampung ya kalau kita bilang kalau di Indonesianya. Cuman teman kita ini sebenarnya yang satunya yang melukai itu sebenarnya katanya waktu di pengadilan kemarin dia itu sudah damai, sudah saling memaafkan gitu. Tapi di situ ditanya oleh pengacara ya, di sini mereka dikasih pengacara, yaitu pengacara negara. Nah, supaya nanti dia itu apa yang diinginkan dia, supaya atau mungkin dia itu mempunyai perkataan atau yang sudah diinterogasi sebelumnya berbeda dengan apa yang dia alami waktu ketemu pengacara. Nah, di situ kalian juga teman di situ ditanya, apakah kamu merasa bertaubat? Nah, ini yang salah satunya bisa memutuskan hakim dianya nanti dikeluarkan di sini, karena dianya itu fisabilillah, biasanya dikeluarkan di sini, dikeluarkan dari penjara dan nanti akan dipulangkan gitu ya maksudnya. Nah, karena kasus ini adalah yang pertama yang harus diketahui bila mengalami kasus seperti ini, pertama harus taubat gitu, untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi itu, supaya nanti bisa diperingan oleh hakim gitu. Jadi karena teman ini juga damai secara omongan, tidak ada bukti atau habisonya itu secara tertulis ya bukti, karena nanti akan dikumpulkan data tersebut dan akan dikasihkan ke hakim, ke pengadilan. Itu yang paling diperlukan adalah surat damai. Nah, kalau di sini kalau orang Korea biasanya damainya kalau karena mereka terluka ya, misalkan kalau terluka misalkan itu pengobatannya berapa, dia yang nanggung gitu, minta berapa juta, itu pun juga kasus besar ya kalau di sini.
dan di sini pun karena orang Indonesia pun mereka tidak mengerti kasus yang di sini itu kasus seperti penusukan atau melukai seseorang itu sebenarnya tidak ada, masih banyak sedikit yang tahu mungkin ya hukum atau undang-undang yang di Korea di sini. Jadi saya jelaskan di sini untuk kalian, misalkan sudah damai apa belum. Kalau cuma jawab iya sudah gitu aja, terus kalau ditanya surat damainya sudah dikasihkan ke kantor polisi dan dari kantor polisi diteruskan ke kantor pengadilan, itu ternyata belum. Nah, di sini keputusannya itu yang kedua yang itu ya. Yang pertama tadi adalah merasa bersalah, taubat karena sudah melakukan yang tidak yang sudah menyalahi hukum ya di Korea tentunya. Nah, maka dari itu supaya kalian itu pertama kalau misalkan ada kasus seperti ini supaya dikasih tahu ke teman-teman atau mungkin ada teman atau mungkin kalian nantinya, kita nggak tahu nantinya, jangan sampai ya menurut saya dan sampai mengalaminya gitu, karena ini kasus kejahatan di sini yang pastinya akan merugikan kalian dan juga image kalian di sini gitu. Jadi supaya kalian ingat-ingat yang pertama merasa bersalah, bertaubat dan tidak akan mengulangi itu lagi, dan supaya hukumannya diperingankan gitu nanti di depan hakim, di depan pengadilan. Yang kedua adalah kalau misalkan kasus seperti pertengkaran atau mungkin berantem atau saling melukai itu kebanyakan di sini kalian harus mempunyai habiso, damai. Damai habiso di sini adalah surat damai yang sudah saya sebutkan tadi, supaya kalian juga mengerti surat damai bukan secara omongan ya, secara tertulis ya, karena ini adalah juga nanti arsip sebagai salah bukti arsip kalau emang sudah damai gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.